Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak kami semuanya, khususnya kelas 12 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, perhatikan, simak, dan pahami. Materi yang lewat kita bahas mengenai pengenalan jaringan, jenis-jenis jaringan, topologi jaringan, protokol jaringan, IP address atau alamat IP, Domain Name System atau DNS, tipe jaringan. Sekarang Ibu lanjutkan ke perangkat jaringan komputer. LAN atau Local Area Network tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software. Komponen hardware meliputi personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, dan kabel. Sedangkan komponen software meliputi sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Masuk kita yang pertama di sini akan kita bahas personal komputer atau PC. Tipe PC yang digunakan di dalam jaringan akan sangat menentukan untuk kerja dan jaringan tersebut. Komputer dengan unjuk kerja akan mampu mengirim dan mengakses data dalam jaringan dengan cepat. Di dalam jaringan tipe client server, komputer yang difungsikan sebagai server mutlak harus memiliki unjuk kerja lebih tinggi dibanding komputer-komputer lain sebagai workstation-nya. Karena server akan bertugas menyediakan fasilitas dan mengelola operasional jaringan tersebut. Yang kedua, Network Interface Card atau NIC. Berdasarkan tipe bus, ada beberapa tipe Network Interface Card atau NIC atau Network Card, yaitu ISA, Industri Standar Architecture, dan PCI, Protocol Control Information. Saat ini tipe bus PCI adalah jenis network care yang banyak diunggulkan. Yang ketiga, pengkabelan. Jaringan komputer pada dasarnya adalah jaringan kabel yang menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Namun bukan berarti jaringan ini beberapa kurva tertutup. Bisa jadi merupakan kurva terbuka dengan terminator di ujungnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, penghubung antar komputer pun mengalami perubahan serupa. Mulai dari teknologi telegraf yang memanfaatkan gelombang radio, hingga teknologi serat optik dan laser yang menjadi tumpuan perkembangan jaringan komputer. Hingga sekarang, teknologi jaringan komputer bisa menggunakan teknologi kelas atau museum seperti 10 base 2 menggunakan kabel koaksial hingga menggunakan teknologi langit seperti laser dan serat optik. Di sini akan dibahas bagaimana komputer terhubung satu sama lain, mulai dari teknologi kabel koaksial hingga teknologi laser. Pemilihan jenis kabel terkait erat dengan topologi jaringan yang digunakan. Sebagai contoh, topologi token ring umumnya menggunakan kabel serat optik, walaupun ada juga yang menggunakan kabel twisted pair. Topologi bus banyak menggunakan kabel koaksial. Kesulitan utama dari pengguna kabel koaksial terletak pada pengukuran apakah kabel koaksial yang dipergunakan benar-benar sesuai atau tidak. Jika tidak diukur secara benar, penggunaan kabel tidak tepat akan merusak NIC yang digunakan dan kinerja jaringan menjadi hambatan, sehingga tidak mencapai kemampuan maksimal. Topologi jaringan start banyak menggunakan jenis kabel UTP. Topologi jaringan dan jenis kabel yang umum digunakan dalam jaringan tersebut dapat kita lihat pada tabel 14. Perhatikan tabel 14 di sini ada dia topologi jaringan dan jenis-jenis kabel yang sering digunakan. Topologi jaringan. Yang pertama di situ ada dia topologi bus. Jenis kabel yang umum digunakan ada koaksial, twisted pair, serat optik. Kemudian ada lagi topologi jaringan, topologi token ring. Jenis kabel yang umum digunakan, twisted pair, serat optik.
Kemudian topologi STAT, jenis kabel yang umum digunakan, twisted pair, serat optik. Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang berbeda. Oleh karena itu, dibuatlah pengenalan tipe kabel. Ada 3 jenis kabel yang dikenal secara umum, yaitu yang pertama kabel koaksial, yang kedua serat optik, yang ketiga twisted pair atau UTP, unshielded twister pair, dan STP, shielded twister pair. Kabel koaksial, ada 2 jenis kabel koaksial yang dikenal, yaitu T-koaksial kabel mempunyai diameter cukup besar dan tin koaksial kabel mempunyai diameter lebih kecil. T-koaksial kabel atau kabel koaksial itu biasa juga disebut dengan gemuk. Kabel koaksial ini berdiameter 12 mm dan menggunakan selubung berwarna kuning. Kabel ini memiliki spesifikasi menurut IEEE 802.3 10-5. Ada banyak nama untuk kabel ini, seperti standar Ethernet, TIG Ethernet, atau disingkat dengan TIGNet, dan disebut juga yellow kabel. Kemudian DIN koaksial kabel koaksial atau kurus. Kabel koaksial ini berdiameter 5 mm dan berwarna hitam atau berwarna gelap, dan digunakan pada transceiver yang menggunakan output daya kecil. Kabel ini dispesifikasikan menurut IEEE 802.3 10-2. Kabel jenis ini juga dikenal sebagai tin Ethernet atau tinnet. Bersifat lebih fleksibel dan lebih ringan dibanding TIG Ethernet. Secara umum, kabel koaksial memiliki ciri-ciri. Yang pertama, banyak digunakan untuk LAN, Local Area Network. Yang kedua, mampu menyediakan kecepatan transfer pada data besar 10 Mbps. Yang ketiga, digunakan untuk kabel RV, Ethernet, ARC-net. Yang keempat, kabel T-koaksial. Digunakan sebagai backbone jaringan dengan rentang jarak 500 meter lebih. Yang kelima, jaringan antar workstation menggunakan tin koaksial. Kemudian B, serat optik. Jaringan yang digunakan serat optik biasanya terdapat pada perusahaan besar. Hal ini disebabkan oleh proses pemasangan jaringan yang lebih sulit dan biaya investasi yang lebih besar. Namun demikian, jaringan yang menggunakan serat optik memiliki kecepatan pengiriman data yang lebih tinggi dan tingkat kehandalan yang terjamin. Kecepatan pengiriman data dengan media serat optik lebih dari 100 Mbps dan bebas pengaruh lingkungan. C. Twisted pair Ethernet. Kabel twisted pair ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu shielded twisted pair atau biasa disingkat dengan STP, dan unshielded twister pair atau UTP. STP adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan UTP tidak mempunyai selubung pembungkus. Koneksi kabel jenis ini menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Pada twisted pair network, komputer disusun membentuk suatu pola star. Setiap PC atau personal komputer memiliki satu kabel twisted pair yang tersentral pada hub. Twisted pair umumnya lebih handal dibanding dengan tin koaksial karena hub mempunyai kemampuan data error connection dan meningkat kecepatan transmisi. Saat ini ada beberapa grade atau kategori dari kabel twisted pair. Kabel UTP khusus Cat5, Cat5E. Kategori 5 atau 5E adalah tipe kabel yang paling reliable dan memiliki kompatibilitas yang tinggi. Kabel ini disarankan untuk digunakan pada kecepatan transfer 10 Mbps dan Fast Ethernet 100 Mbps. Konektor yang bisa digunakan untuk kabel UTP Cat5 adalah RC45.
Untuk koneksi komputer, dikenal dua tipe penyambungan kabel UTP ini, yaitu straight cable dan crossover cable, dengan fungsi berbeda untuk setiap jenisnya. Straight kabel digunakan untuk menghubungkan clean ke hub atau router, sedangkan crossover kabel digunakan untuk menghubungkan clean ke hub atau router, atau dalam kasus tertentu digunakan untuk menghubungkan hub atau ke hub. Perhatikan ada di sini nomor pin 1, warna kabelnya hijau putih. Kemudian nomor pin 2, warna kabel hijau. 3, warna kabel oranye putih. 4, warna kabel biru. 5, warna kabel biru putih. 6, warna kabel oranye. 7, warna kabel coklat putih. 8, coklat. Konektor RC45. Bisa kita lihat kabelnya yang di atas. Kemudian ada lagi di sini pasangan kabel. Kalau di nomor 1, warna kabelnya biru putih biru. Pasangan kabel nomor 2, oranye putih oranye. Pasangan kabel 3, warna kabel hijau putih hijau. Pasangan kabel 4, coklat putih coklat. Kemudian Ibu lanjutkan kabel straight. Metode pengkabelan ini digunakan untuk menghubungkan ujung satu dan ujung lain dengan satu warna. Sebenarnya urutan warna dan masing-masing kabel tidak menjadi masalah. Namun, ada standar internasional yang digunakan untuk straight kabel ini. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Perhatikan, di sini ada dia. 1, orange putih, itu juga menuju ke 1. 2, menuju ke 2, oranye. 3, menuju ke 3, hijau putih. 4, menuju ke 4, biru. 5, menuju 5, biru putih. 6 ke 6, hijau. 7 ke 7, coklat putih. 8 ke 8, coklat. Kabel crossover. Kabel jenis ini bisa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan hierarki setingkat. Misalnya koneksi antara PC ke PC atau router ke router. Perhatikan berikut di sini ada konfigurasi pengkabelan atau pemasangan koneksi RC45. Di sini susunan kabel crossover. Di sini nomor 1-nya menuju ke angka 3, nomor 2 menuju ke angka 6. Kemudian bisa kita lihat nomor 3 menuju ke angka 1. Kemudian kalau yang keempat ini keempat juga. Kelima sama ke angka 5 juga. Kemudian yang keenam ini menuju dia kedua. Kemudian yang ketujuh tetap dia menuju ke 7. Begitu juga dengan yang 8, tetap dia menuju 8. Berarti 4, 5, 6 dan 4, 5, 7 dan 8 tetap. Ibu rasa sampai sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kalau ada anak-anak kami yang belum mengerti atau kurang dapat dipahami, tolong diisi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.